Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aswila Nur Afisawanda dengan NIM P101222060 dari kelas A Kesmas. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai gizi dan lingkungan biofisik. Nah, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu lingkungan biofisik. Nah, lingkungan biofisik ini adalah sebuah mata rantai lingkungan biotik maupun abiotik dari suatu organisme atau populasi, dan akibatnya dapat mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup, perkembangan maupun evolusi mereka yang saling berkaitan dan memberi pengaruh antara yang satu dengan yang lain. Nah, adapun lingkungan biotik yang dimaksud ini terdiri dari seluruh makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, bahkan mikroba. Sedangkan lingkungan abiotik ini dapat terdiri dari air, udara, maupun tanah. Nah, adapun jenis-jenis lingkungan biofisik ini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan biologi dan lingkungan fisik. Adapun macam-macam dari lingkungan biologi ini seperti yang pertama yaitu ras atau suku bangsa. Nah, di mana pertumbuhan tubuh kita ini juga dapat dipengaruhi oleh ras maupun suku bangsa. Di mana pertumbuhan bangsa Eropa, pertumbuhan anatomis tubuhnya lebih tinggi, memiliki kulit yang lebih putih, rambut pirang, dan mata yang berwarna biru. Sedangkan pada bangsa Asia, pertumbuhan anatomis tubuhnya lebih pendek dibandingkan dengan bangsa Eropa, memiliki kulit yang berwarna sawo matang, rambut dan bola mata yang berwarna hitam. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Nah, terdapat perbedaan selera makanan antara perempuan dan laki-laki, di mana pada perempuan mereka lebih menyukai makanan yang banyak serat dan mengandung gizi yang seimbang dibandingkan pada laki-laki lebih menyukai makanan yang tinggi lemak maupun tinggi karbohidrat maupun protein. Nah, itu tadi perbedaan pola konsumsi makan pada perempuan dan laki-laki. Nah, adanya perbedaan pola konsumsi makanan antara laki-laki dan perempuan ini dapat mempengaruhi status gizi pada perempuan dan laki-laki, di mana pada laki-laki itu rentan mengalami sakit dibandingkan pada perempuan. Hal ini dapat diakibatkan dari gaya hidup maupun perilaku dari laki-laki, di mana laki-laki kurang dapat memperhatikan kebersihan maupun sanitasi lingkungan maupun dirinya sendiri. Sedangkan pada perempuan mereka pandai untuk lebih pandai menjaga kebersihan maupun sanitasi lingkungannya. Yang ketiga yaitu usia. Nah, di mana usia paling rawan yaitu masa balita. Selain balita, terdapat juga lansia yang memiliki usia yang rawan, di mana pada kedua usia tersebut, masa balita dan masa lansia, mereka memiliki daya tahan tubuh yang kurang atau lemah, sehingga pada rentan usia segitu mudah terserang penyakit dan mudah terjadi masalah gizi. Nah, di sisi lain, usia ini merupakan usia pembentukan kepribadian, sehingga butuh perhatian yang ekstra. Selanjutnya itu ada gizi dan ketahanan pangan. Nah, makanan memegang peranan penting dalam tumbuh kembang anak, di mana kebutuhan anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, dibutuhkan kecukupan gizi pada saat masa tumbuh kembang ini. Selanjutnya, pada ketahanan pangan ini dapat mencakup pada ketersediaan dalam keluarga, di mana seringkali kepentingan budaya dengan kepentingan biologis anggota-anggota keluarga, dan aspek lain juga tidak kalah pentingnya adalah masalah keamanan pangan yang mencakup pembebasan makanan dari berbagai racun, fisika, kimia, dan biologis yang kian mengancam kesehatan manusia. Yang kelima yaitu ada perawatan kesehatan. Nah, di mana pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan dianjurkan untuk dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek kuratif, preventif, promotif, maupun rehabilitatif. Dan terakhir yaitu kepekaan penyakit. Dengan memberikan imunisasi, maka diharapkan anak dapat terhindar dari penyakit-penyakit yang sering menyebabkan cacat atau kematian. Selanjutnya yaitu ada macam-macam lingkungan fisik. Yang pertama yaitu sanitasi. Nah, sanitasi lingkungan ini memegang peranan dominan dalam penyediaan lingkungan yang dapat mendukung kesehatan dan tumbuh kembang sang anak. Yang kedua yaitu kebersihan. Baik itu kebersihan perorangan maupun kebersihan lingkungan memegang peranan penting dalam timbulnya penyakit. Nah,
akibat dari kebersihan lingkungan yang kurang, maka dapat menyebabkan anak menjadi mudah sakit, seperti diare, kecacingan, demam berdarah, ataupun hepatitis. Yang ketiga yaitu polusi udara. Nah, polusi udara, baik itu berasal dari pabrik maupun asap kendaraan ataupun asap rokok, dapat berpengaruh terhadap tingginya angka kejadian ISPA. Jika anak sering menderita sakit, maka tentunya tumbuh kembang anak pasti akan terganggu. Adapun lingkungan fisik lainnya yang dapat mempengaruhi yaitu cuaca, musim, keadaan geografis suatu daerah. Contohnya seperti musim kemarau yang panjang atau adanya bencana alam lainnya yang dapat berdampak pada tumbuh kembang anak, seperti gagal panen yang dapat berakibat menyebabkan banyak anak yang kekurangan gizi. Yang kedua yaitu keadaan rumah, struktur bangunan, ventilasi, cahaya, dan kepadatan hunian. Di mana dengan keadaan rumah, struktur bangunan, ventilasi dapat mempengaruhi keadaan perumahan yang sesak. Oleh karena itu, keadaan perumahan yang layak dengan konstruksi bangunan yang tidak membahayakan penghuninya dibutuhkan, serta tidak penuh sesak, agar dapat menjamin kesehatan penghuninya. Dan terakhir yaitu radiasi, di mana tumbuh kembang anak juga dapat terganggu akibat adanya radiasi yang tinggi. Nah, adapun dampak lingkungan biofisik terhadap ketersediaan pangan dan status gizi masyarakat. Yang pertama yaitu dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, longsor, maupun kekeringan. Yang kedua yaitu gangguan hama. Yang ketiga, adanya pencemaran lingkungan. Yang keempat, terbatasnya sarana dan prasarana. Dan terakhir yaitu pertambahan penduduk, di mana pertambahan penduduk ini rawan terhadap produksi atau cadangan makanan yang akan dapat mengganggu ketersediaan pangan, baik itu di tingkat keluarga, masyarakat, maupun wilayah dan daerah. Nah, dari faktor penyebab tersebut, itulah dampak yang dapat diakibatkan oleh lingkungan fisik. Nah, adanya lingkungan biofisik yang tidak memadai akan berdampak terhadap ketersediaan pangan yang serta-merta akan berdampak pada status gizi masyarakat di wilayah tersebut. Itulah sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang maupun salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.